A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini, yang kali ini akan membahas orang non-muslim atau orang kafir yang masuk Islam dan orang gila yang sembuh dari kegilaannya di tengah hari bulan Ramadan. Jadi pada tengah hari bulan Ramadan mereka itu sembuh. Bagaimana hukumnya? Fa in aslamal kafiru au afaqal majnunu fi athna'i yaumin min ramadana ustuhibba lahuma imsaku baqiyatin nahari li hurmatil waqti. Fa in aslamal kafiru, jika orang kafir masuk Islam, wa afaqal majnunu, dan orang majnun, orang gila sembuh, fi asna yaumin, pada tengah hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan, ustuhiba, maka dianjurkan atau disunahkan, lahuma, kepada orang kafir dan orang majnun tersebut, imsaku baqiyatin nahari, menahan makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa, baqiyatan nahari, selama waktu yang tersisa, lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu Ramadan. Jika orang kafir atau orang majnun, orang kafir yang masuk Islam di tengah hari Ramadan, pada tengah hari bulan Ramadan, orang kafir masuk Islam, atau orang yang gila pada tengah hari Ramadan sembuh dari gilanya, itu di ustuhibba lahu imsakun, disunahkan, ya, dianjurkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya dari makan, minum, dan lain-lain, baqiyatan nahar, dalam sisa waktunya itu, misalnya jam 12 siang, orang kafir masuk Islam atau orang majnun sembuh dari gilanya, dari jam 12 sampai maghrib, itu dia dianjurkan untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan lain-lain, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu karena lihurmatil wakti, maksudnya untuk menghormati waktu Ramadan. Wala yalzamuhu dzalika, dan itu tidak wajib, hanya ustuhiba, ya, hanya dianjurkan atau disunahkan. Wala yalzamuhu, dan tidak wajib itu dilakukan. Li'annal majnuna aftara biudrin, karena orang majnun itu tidak berpuasa biudrin, dengan ada alasan, dengan uzur. Jadi ada alasannya. Alasannya karena dia junun, karena ia gila. Bagaimana dengan orang yang kafir? Alasannya apa? Wal kafiru wa in aftara bi ghairi udrin. Dan orang kafir yang masuk Islam pada tengah hari tadi, sekalipun dia memang tidak disebut uzur, waktu kafir itu tidak boleh disebut uzur, tidak bisa disebut uzur atau alasan, tidak bisa. Illa annahu lamma aslama ju'ila kal ma'dzur fi maf'ila fi halil kufri. Hanya ketika orang kafir itu masuk Islam, dia diperlakukan kal ma'dzur, seperti orang yang mempunyai alasan, bima fu'ila fi halil kufri, terhadap apa yang dikerjakannya pada ketika ia kafir. Memang kekafiran itu bukan uzur, bukan alasan, tapi ketika ia masuk Islam, maka kekafirannya bisa kal ma'dzur, seperti alasan, seperti ada alasan terhadap apa yang dikerjakannya, yang harus dikerjakannya selama ia kafir. Walihada la yu'akhadhu biqada'i ma tarakahu wala bidomani ma atlafahu. Karena itu la yu'akhadhu, tidak dituntut untuk mengqada apa yang telah ditinggalkannya, puasa misalnya, dalam hal ini puasa, ya tidak dituntut untuk mengqadanya. Wala bidomani ma atlafahu,
dan tidak diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dihilangkannya, terhadap apa yang dirusaknya. Misalnya ketika ia kafir, pernah ia mencuri barang orang atau merusakkan barang orang. Maka ketika barang orang muslim, atau menghilangkan barang orang muslim, ketika ia masuk Islam, si kafir tersebut tidak dituntut untuk mengganti yang telah dihilangkannya, tidak dituntut ya. Tetapi kalau ia mau mengganti itu sangat dianjurkan, sangat dituntut, sangat dihormati sekali. Kalau secara hukum dia tidak dituntut, sebab yang dia kerjakan itu selama dia kafir. Karena ketika itu dia dalam keadaan halil kufri, dalam kondisi kekafiran. Tapi kalau dia mau mengganti, itu sangat dianjurkan, sangat dihormati. Walihada qala Allah Ta'ala, karena ini Allah berfirman, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini Al-Anfal 38, ayat 38. Surat Al-Anfal ayat 38. Katakan untuk orang-orang yang kafir, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wala yakulu indama la yurabu udhruhu, dan tidak boleh orang kafir itu makan indama la yurabu, di sisi orang yang tidak mengetahui alasannya. Tidak boleh sengaja misalnya makan di hadapan orang yang tidak mengetahui ya bahwa dia itu kafir yang baru masuk Islam misalnya. Li'annahu idza tadhahara bil aqri arada li nafsi lituhmah. Karena kalau ia tadhahara itu artinya sengaja ya, sengaja menunjukkan sengaja makan gitu di hadapan orang banyak, itu arada li nafsi lituhmah, itu akan memicu konflik ya. Itu akan memicu konflik, itu akan memicu keributan. Sekalipun dia diperbolehkan gitu. Kan tadi dikatakan hanya disunahkan, tidak diwajibkan menahan diri dari makan dan minum. Kalau ia tadhahara, ditampakkan sengaja, diperlihatkan kepada orang, itu aradon nafsahu lituhma, itu akan memicu keributan atau konflik. Wa uqubatis sultan ya, dan bisa jadi ada sanksi dari penguasa. Wahal yajibu alaihi qada'u dzalika amla bihi wajhani. Apakah wajib kepada orang kafir itu mengqada dzalika, itu hari itu yang ditinggalkannya? Kan tadi dikatakan dia masuk Islam tengah hari, misalnya jam 12. Apakah hari itu harus diqada karena dia sudah masuk Islam kan waktu itu? Itu ada dua pendapat. Ahaduhuma yajib, satu yajib, wajib mengqada waktu itu, satu hari itu. Li'annau adraka juz'an min waqtil fardi, karena ia mendapati sebagian dari waktu fardu ya, karena dia mendapati waktu fardu dari jam 12 ke atas misalnya. Masuk Islam dia jam 12. Setelah jam 12 kan dia punya kewajiban sesuai ketentuan Islam, karena dia sudah Islam. Karenanya dia harus mengqada waktu itu ya, karena dia mendapati sebagian waktu fardu. Tetapi begini, walayu, apakah mengqadanya setengah hari? Kan harus setengah hari kena kewajibannya gitu. Dari jam 12 ke atas sampai maghrib misalnya, 12 jam lagi ke atas. Wala yumkinu fi dzalika al-juzu' min as-saum illa biyaumin. Apakah harus mengqadanya harus setengah? Oh tidak. Karena wala yumkinu fi dzalika al-juzu' min as-saum, karena tidak mungkin melakukan sebagian dari puasa, sebagian hari dari puasa itu, misalnya mengqada setengah hari. Nah, itu tidak mungkin begitu. Mengqadanya bagaimana? Illa biyaumin. Fa wajaba ayaqdiya biyaumin. Nah, maka mengqadanya harus satu hari. Karena tidak mungkin mengqada setengah hari. Puasa setengah hari kan tidak ada dalam ajaran Islam, itu enggak ada puasa setengah hari. Kama naqulu fil muharram, seperti yang kami katakan hukum orang yang ihram. Idza wajaba alaihi fi kafaratin nisfi muddin, jika wajib membayar kafarat separuh atau setengah mud, itu seperti halnya orang
Fainau yajib alaihi biqisdi sauman nisfi yaumin. Maka wajib dengan setengahnya puasa, maka fainau yajibu alaihi biqisdi sauman nisfi yaumin. Maka wajib dengan setengahnya puasa setengah hari misalnya gitu. Walakin lama lam yumkin fi'lu dzalika illa biyaumin wajib alaihi saumu yaumin. Tetapi lama lam yumkin, karena ia tidak mungkin mengerjakan setengah hari itu, karena tidak tadi disebutkan tadi tidak ada ajaran mengerjakan puasa setengah hari illa biyaumin, kecuali harus satu hari, wajib alaihi saumu yaumin, maka wajib mengqodonya sehari bukan setengah hari. Wasani, pendapat yang kedua. Kalau yang pendapat yang pertama tadi wajib qada. Wasani, pendapat yang kedua la yajib, tidak wajib mengqada yang sehari itu. Wal mansus fil Buaiti, itu yang dinaskan di dalam Al-Buaiti ya. Al-Buaiti, di dalam Al-Buaiti ini maksudnya Mukhtasar Al-Buaiti ya. Di dalam kitab Mukhtasar Al-Buaiti. Imam Al-Buaiti ini murid langsung Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Li'annahu lam yudrak minal waqti ma yumkinu saumu fihi. Li'annahu lam yudrak, karena ia tidak mendapati minal waqti dari ma yumkinu saumu fihi, karena ia tidak mendapati waktu yang cukup untuk puasa di dalamnya. Tidak menemui waktu itu. Tidak menemui, kan hanya setengah hari. Li'anna laila yudriku qabla tamam. Karena waktu malam telah mendapatinya sebelum sempurna. Jadi kan tidak ada kewajiban bagi dia puasa, karena waktu malam itu kan dia belum muslim, belum masuk Islam. Jadi artinya dia tidak berniat. Falam yalzamuhu kama adraka min awali waktu sholat qadar raqatin tsumma janna. Falam yalzamuhu, maka tidak wajib qada baginya. Seperti begini, kaman adraka min awali waktu sholat qadar raqatin tsumma janna, seperti orang yang mendapati waktu sholat qadar raqatin, sekitar 1 rakaat, kemudian ia gila. Misalnya orang mau melaksanakan sholat dohor baru 1 rakaat, kemudian ia gila, kan itu yang harus dikodonya ya 4 rakaat, bukan 3 rakaat. Wa in balagha sabiyu athna yaumin min ramadana nazartu. Kalau anak-anak mencapai usia balik pada tengah hari dari bulan Ramadan, hukumnya bagaimana? Nazartu, aku berpendapat begini, kata Al-Imam As-Siraji rahimahullah. Kata Imam As-Siraji rahimahullah mengatakan, nazartu, aku berpendapat begini. Fa'in kana muftiran bahwa kal kafir idza aslama wal majnun idza afaqa fi jami' ma dzakarnahu. Maka jika ia waktu itu muftiran, tidak berpuasa, anak-anak itu waktu itu dia tidak berpuasa, kemudian pada siang hari itu dia mencapai usia balik, itu hukumnya kal kafir idza aslama, seperti orang kafir yang masuk Islam, wal majnun idza afaqa, dan orang majnun ketika ia telah pulih, telah sembuh. Hukumnya seperti itu. Bijami ma dzakarnahu, mencakup semua yang telah kami sebutkan tadi. Itu hukumnya persis seperti itu. Kal kafir idza aslam wal majnun idza afaqa. Kalau dia muftiran, hukumnya seperti itu. Artinya dia harus menahan diri dari tidak makan dan minum, tapi itu sunnah, itu dan seterusnya di atas disebutkan tadi. Sekarang wa in kana soiman papi wajani, kalau anak-anak itu ketika itu dia sedang berpuasa, kemudian sedang berpuasa, karena anak-anak boleh melaksanakan puasa sekalipun tidak wajib. Kalau ia waktu itu sedang berpuasa, papi wajani, kemudian masuk sampai usia balik, misalnya setengah hari itu menurut hitungan dia nyampe 15 tahun misalnya, waktu itu dia sedang belajar berpuasa. Itu ada 2 pendapat. Ahaduhuma yustahabu lau itmamuhu li'annahu shaumun naflin. 1, yustahabu, dianjurkan, disunahkan menyempurnakan puasanya itu, li'annahu shaumun naflin, dan jatuhnya nanti kepada puasa sunnah. Jatuhnya nanti puasa sunnah untuk simpanan dia nanti.
Fastuhibba itmamuhu, maka dianjurkan, disunahkan menyempurnakannya. Wa yajibu qada'uhu li'annahu lam yanwil fardhu bihi min awalihi fawajaba qada'uhu. Dan wajib mengqadanya nanti. Pada hari itu harus diqada puasanya. Karena dia tadi kan tidak niat fardu. Itu pada malam hari, dan jatuhnya juga sunnah. Fawajaba qada'uhu, maka wajib mengqada puasa yang hari itu. Wa tsani yalzamu itmamuhu wa yustahabu qada'uhu. Kalau yang pertama tadi dianjurkan, disunahkan. Pendapat yang kedua yalzamuhu itmamu, wajib. Ya. Wajib menyempurnakan puasanya, puasa anak-anak tadi. Wa yustahabu qada'uhu, dan dianjurkan qada'uhu, mengqadanya, wajib melanjutkan puasanya, dan dengan sendirinya rubah puasanya itu menjadi wajib, dan dianjurkan, disunahkan mengqada, tapi dianjurkan, yustahab. Li'annahu shara minal wujub, karena sekarang itu dia statusnya menjadi ahlul wujub, ya, orang yang kena kewajiban. Karena sekarang statusnya berubah dari yang tidak punya kewajiban, sekarang dia punya kewajiban. Fi asnail ibadah, shara minal wujub fi asnail ibadah. Fal yazimahu itmamuhu li'annahu shara minal wujub personal ibadah, karena sekarang ia jadi ahli wujub, orang yang kena kewajiban ibadah di tengah-tengah ibadahnya itu, tengah hari itu. Falazima itmamuhu, maka wajib menyempurnakannya sampai maghrib. Kama law dakhala fi shaumi tatawwu'in tsumma nadhara itmamahu, seperti halnya orang yang berpuasa sunnah, ya, orang yang sedang berpuasa sunnah, summa nadhara itmamahu, kemudian dia bernadar untuk menyempurnakannya, untuk menyempurnakan puasanya. Nah, itu wajib dilaksanakan, itu wajib dilaksanakan. Tidak boleh berbuka karena ia nadhara itmamahu, dia nadar, padahal itu puasa sunnah. Kemudian dia bernadar, saya akan menyempurnakan puasa ini, maka itu wajib disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab.